Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian rutin membahas sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diambil dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, buah pena dari Syekh Dr. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Kitab yang dipilih ranking pertama dalam kompetisi riset penulisan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kitab ini menempati ranking pertama dari puluhan kitab yang diseleksi oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti tuntunannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kelak. Dan semoga Allah SWT menurunkan ilmunya melalui kitab ini sehingga kita bisa mengambil faedah dan bisa mengamalkannya sebagai bekal untuk menghadapnya. Masih melanjutkan rentetan perang Badar. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala masra'u Abi Jahlin, peristiwa meregang nyawa seorang raja Mekah sekaligus komandan perang kaum musyrikin, yaitu Abu Jahal. Qala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, inni la fi saffi yauma badrin id iltafata fa idza an yamini wa an yasari fatayani hadisas sinni fa ka'anni lam amin bima kanihima id qala li ahaduhuma sirran min sahibihi ya ammu. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, pada perang Badar aku berada di dalam barisan
Dikala itu perang sedang berkecamuk pada puncaknya, tiba-tiba an yamini, di sebelah kananku, wa an yasari, dan di sebelah kiriku, fatayani hadisas sanni, ada hadisas sinni, ada dua pemuda yang masih sangat belia, mungkin umurnya sekitar belasan tahun, ya, masih belia. Aku tidak percaya atas keberadaan mereka. Ya. Ini membuktikan bahwasanya dakwah Rasulullah SAW itu mencapai seluruh lapisan masyarakat, sampai anak-anak muda yang masih belia pun ikut serta dalam perang Badar. Sampai-sampai seorang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu terheran-heran, kok ada ya anak-anak muda yang siap mengorbankan jiwa raganya untuk mendapatkan kesyahidan. Ya. Salah seorang dari keduanya berkata secara lirih kepadaku, idza qala li ahaduhuma sirron, berbicara secara lirih kepadaku agar tidak diketahui oleh temannya, wahai paman, ya. Jadi berlomba-lomba. Arini Abi Jahlin, fakultu ya ibna akhi, fama tasna'u bihi? Qala ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala walladhi nafsi biyadihi la in ra'aituhu la yufariqu sawadahu hatta yamuta al-a'jalu minna. Fata'ajjabtu lidzalika. Qala wa ghamazani al-khair al-akhar faqala li mislaha falam an shab'an nadartu ila Abi Jahlin yahulu finnas fakultu alla tarayani hada sahibukuma alladhi tas'alani anhu. Qala fab tadarahu fadarabahu hatta qatalahu summan sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyukuma qatalahu faqala kullu wahidin minhuma ana qataltuhu. Qala hal masahtuma sayfaykuma faqala la. Fanadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sayfaini faqala kilakuma qatalahu. Wa qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalabihi li Mu'adz ibni Amru ibni Al-Jamu wa rajulani Mu'adz ibnu Amru ibnu Al-Jamu wa Mu'awwidhu ibnu Afra. Salah seorang pemuda tadi berbisik kepada sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, arini Abu Jahl, tunjukkan kepadaku wahai paman, mana yang namanya Abu Jahal. Ya. Lalu kemudian Abdurrahman mengatakan, wahai anak saudaraku
ya ibna akhi, apa yang akan engkau lakukan? Fama tasna'u. Ya. Kemudian si pemuda tadi menjawab, ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah. Aku diberikan kabar Abu Jahal itu suka mencaci maki Rasulullah SAW. Demi jiwaku yang berada di tangannya, jika aku melihatnya, maka dia tidak akan luput dari penglihatanku hingga ada yang mati terlebih dahulu di antara kami. Ya, semangat sekali ingin mencari Abu Jahal sampai ada yang mati duluan antara saya atau dia, kira-kira begitu. Ya. Mendengar perkataan salah seorang pemuda tadi, ya, ta'ajjabtu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, aku terkagum-kagum, ya. Kemudian setelah itu seorang lagi memberi isyarat dengan mengedipkan mata kepadaku dan mengatakan seperti yang dikatakan pemuda yang pertama tadi. Sama-sama ingin mencari yang namanya Abu Jahal. Ya, karena ini pahalanya besar sekali, ya. Mengalahkan musuh nomor wahid, musuhnya Rasulullah SAW. Ini adalah prestasi. Ya. Tak berapa lama kemudian aku melihat Abu Jahal berkeliling di tengah orang-orang, lalu aku berkata, tidakkah kalian berdua melihat itu loh, ya, itulah Abu Jahal yang kalian tadi tanyakan kepadaku. Lalu kemudian dua pemuda tadi dengan cepat membawa pedang, menghunuskan pedang, menyabet Abu Jahal sampai kemudian melukainya, membunuhnya, tumbang, ya. Lalu keduanya menghadap Rasulullah SAW dan beliau bertanya, siapa di antara kalian berdua yang telah membunuhnya? Ayyukuma qatalahu. Keduanya sama-sama mengaku, ya. Entah siapa duluan, ya, sama-sama mengaku, akulah yang telah membunuhnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah kalian berdua sudah membersihkan pedang kalian? Dilihat pedangnya masih ada darah yang membasahinya. Kemudian keduanya mengatakan belum. Rasulullah melihat kepada kedua pedang pemuda tersebut. Lalu kemudian Rasulullah membenarkan, qatalahu, kalian memang berhasil menebasnya, ya. Dua pemuda tersebut, yang pertama Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh, yang kedua Muawid bin Afrah. Dan Rasulullah SAW memberikan harta ghanimah yang ditinggalkan Abu Jahal, diberikan kepada Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh, karena Muawid gugur, ya. Mu'adz ini sampai selesai perang Badar hidup, masih hidup. Cantumkan dalam Sahih Bukhari jilid pertama nomor 444. Walaupun sudah menebas Abu Jahal, tapi belum sampai benar-benar mati, hanya tumbang saja, ya. Wa qala Ibnu Ishaq meriwayatkan, qala Mu'adz ibnu Amr ibnu Al-Jamuh, sami'tu al-qauma wa Abu Jahlin fi misli al-kharajati wal kharajatu as-sajaru al-multaffu
aw sajaratun minal asjari la yusalu ilaiha sabbaha ramahal musyrikina wa suyufahum allati kanat hawla Abi Jahlin lihifzihi biha dihi sajarati wa hum yaquluna Abul Hakam la yukhlasu ilaihi qala falamma sami'tuha ja'altuhu min sya'ni fasamattu nahwahu falamma amkanani hamaltu alaihi fadarabtuhu darbatan atannat qadamahu ataratha binisfi sakihi. Ibnu Ishaq menceritakan Mu'ad bin Amr bin Al-Jamuh berkata, aku mendengar suara orang-orang Quraisy sementara Abu Jahal seperti pohon yang dikelilingi semak belukar, tidak bisa didekati karena banyaknya tombak-tombak dan pedang-pedang di sekitarnya yang melindunginya. Mereka mengatakan tidak ada yang dapat menjangkau Abu Jahal. Kata orang-orang musyrik, tidak ada yang bisa menjangkau Abul Hakam, Abu Al-Hakam. Jadi orang musyrik memanggil Abu Jahal dengan Abu Al-Hakam, sementara kaum muslimin memanggilnya dengan Abu Jahal. Ketika mendengar hal itu, aku menjadikannya sebagai targetku, sehingga aku bertekad untuk mengincarnya. Maka manakala peluang itu datang, aku pun menyerang Abu Jahal, melayangkan satu pukulan sampai mengenai kakinya di pertengahan betisnya, atau rotha binisbi syaki, betisnya kena tumbang, ya, jatuh Abu Jahal. Fa wallahi ma sabbahtuha hina tahat illa bin nawati tatihu minna tahti mirdiqah an-nawahina yadribu biha qala wa darabani ibnuhu Ikrimatu ala atiqi faturiha yadi fata'allaqat bijaldatin min janbi wa ajhaduni al-qitalu anhu fa'alqad qataltu amatan yaumi wa inni la ashabaha khalfi falamma adatni wada'tu 'alaiha qadami summa tamattaitu biha 'alaiha hatta tarahtuha summa marra bi Abi Jahlin wa huwa akirun Muawwidh ibnu Afra fadarabahu hatta asbatahu fatarakahu wa bihi ramaqa wa qatala Muawwidh hatta qutila. Demi Allah, ketika kakinya Abu Jahal jatuh, aku bisa mengumpamakannya seperti biji yang jatuh di penggilingan, ya, jatuh dengan sekali tebasan pedang. Lalu kemudian anaknya Abu Jahal yang bernama Ikrimah menyabet pundakku sampai lenganku terlepas, masih menempel pada kulit sampingku. Kemudian yang terlepas tadi bagian lengannya. Peperangan masih berkecamuk, ya, semakin, ya, pada puncaknya. Peperangan menjauhkan posisiku darinya. Sungguh aku telah berperang seharian penuh sambil menyeret lenganku ke belakang, ya. Ngeri, ya. Tidak pingsan, ya, masih bisa menahan. Ketika ia semakin membuatku tersiksa, maka aku menginjakkan kakiku ke atasnya. Dan dalam waktu lama aku melakukan itu hingga akhirnya berhasil
membuang tangannya yang terputus tadi. Kemudian Muawiz melewati Abu Jahal, padahal tangannya sudah putus satu, menghantamnya dengan pedangnya sampai Abu Jahal benar-benar jatuh, membiarkannya dalam keadaan sekarat. Ya. Kemudian Muawiz pergi berperang dengan orang-orang musyrik lainnya sampai gugur. Ya. Walamma intahat al-ma'rikatu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yanzuru ma sana'a Abu Jahlin fatafarraqa an-nasu fi talabihi wa wajadahu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa bihi akhiru ramkin fa wada'a rijlahu ala unukihi wa akhadha lihyatahu liyahtajja ra'sahu wa qala hal ahzaka Allahu ya aduwallah qala wa bimadza ahzani a'amadu min rajulin qataltumuhu aw hal fawqa rajulin qataltumuhu falau ghairu akarin qatalani. Ketika perang Badar selesai, Rasulullah bersabda, man yanduru ma sona Abu Jahal, siapa yang melihat Abu Jahal, gimana kondisinya Abu Jahal, siapa yang tahu, kira-kira begitu. Fatafarraqan nasu fi talabi, lalu kemudian kaum muslimin, pasukan kaum muslimin mencari, karena Rasulullah ingin tahu, ya, berpencar mencari. Bahwa jadahu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud menemukan Abu Jahal sedang sekarat. Ya. Kemudian sempat berdialog, ya, sempat berdialog. Diinjak, ya, kepalanya Abu Jahal. Fawada'a rijlahu ala unkihi wa akhadha lihyatahu liyahtajja ra'sahu. Ya. Abu Jahal diinjak oleh Abdullah bin Mas'ud, kemudian janggutnya ditarik, lehernya diinjak, ya. Lalu kemudian ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, hal ahzakallahu ya aduwallah, apakah Allah telah menghinakan wahai musuh Allah? Ya. Abu Jahal menjawab, ya, wa bimada ahjani, ya, dengan apa dia telah menghinakanku, gitu ya. Abu Jahal ini masih tetap di atas kekafiran walaupun sudah tak berdaya. Ya. Jadi orang itu akan diwafatkan sesuai dengan banyaknya kebiasaan. Abu Jahal ini kebiasaannya yang memusuhi Rasulullah SAW sampai akhir hayat pun masih tetap kafir, padahal sudah tidak berdaya. Kemudian Abu Jahal mengatakan, a'amadu min rajulin qataltumuhu, aku tidak merasa terhina seandainya saat ini aku mati di tangan kalian, ya kan, sampai seperti itu. Ya. Wa qala, Abu Jahal mengatakan, falau ghairu akari qatalani, seandainya Muhammad tidak dibantu oleh para petani, maksudnya siapa? Para sahabat Nabi dari Madinah, orang-orang Ansor saat itu pekerjaannya mayoritas petani. Seandainya bukan karena para pembajak tanah, para petani, ya, tentu kalian tidak bisa membunuhku. Masih sombong juga ya, padahal sudah sekarat, ya, sedang sekarat.
Lalu kemudian Abu Jahal bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud dengan nada nyinyir, dengan nada meledek gitu ya, ngolok-ngolok. Akhbirni liman ad-da'ilatul yaum. Siapa yang menjadi pemenang hari ini? Gitu ya. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud dengan tenang mengatakan, lillahi wa rasulih. Kemenangan berpihak kepada Allah SWT dan Rasulnya ya. Lalu setelah itu wa kana qad wada'a rijlahu ala unuqihi. Abdullah bin Mas'ud tidak melepaskan kakinya, terus menginjak leher Abu Jahal. Abu Jahal masih sempat mengatakan lagi, laqad irtaqaita murtaqo su'ban ya ruwaiyal ghanam. Aduh, betapa repotnya kamu Abdullah bin Mas'ud ya. Wahai si tukang angon, sambil meledek ya. Dan ledekan Abu Jahal ini memang tidak bohong, dan memang Abdullah bin Mas'ud itu seorang pengembala kambing ya. Laqad irtaqaita murtaqa su'ban ya ruwaiyal ghanam. Sungguh betapa repotnya kamu wahai si tukang angon, kira-kira gitu ya. Padahal dalam kondisi lehernya diinjak, masih juga ingin berusaha membuat kesal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa kana ibnu Mas'udin min ru'atil ghanam fi Makkah. Dan memang betul Abdullah bin Mas'ud beliau punya profesi sebagai pengembala kambing di kota Makkah. Wa ba'da an daru bainahuma hadzal kalam ihtajja ibnu Mas'ud ra'sahu wa jaa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hadza ra'su aduwillah Abi Jahlin. Faqala Allahul ladzi la ilaha illa huwa, Allahul ladzi la ilaha illa huwa, Allahul ladzi la ilaha illa huwa ya. Setelah percakapan selesai antara Ibnu Mas'ud dan seorang Abu Jahal, daripada nanti ngomong terus gitu ya, akhirnya Ibnu Mas'ud ya ihtajja ra'sahu, memenggal kepalanya Abu Jahal. Nah, banyak ngomong ini, mau mati saja banyak ngomong Abu Jahal ini, langsung dipenggal kepalanya ya. Lalu kemudian wajah bihi ila Rasulillah, dibawa kepalanya sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Padahal Abdullah bin Mas'ud itu salah seorang sahabat secara fisik itu paling kecil di antara sahabat-sahabat yang lain, tapi luar biasa beraninya ya. Beda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab perawakannya tinggi, kalau naik kuda itu kakinya sampai ke tanah ya. Abdullah bin Mas'ud itu kecil, kurus, perawakannya biasa saja, bahkan pernah ditertawakan oleh sahabat-sahabat yang lain karena kecil betisnya. Summa qala, lalu kemudian Rasulullah mengucapkan ketika melihat kepalanya Abu Jahal dibawa ke hadapan Rasulullah oleh Abdullah bin Mas'ud, Allahul ladzi la ilaha illa huwa. Rasulullah mengucapkan kalimat tauhid, Allah tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, sampai 3 kali ya. Bentuk rasa syukur telah berhasil memutus leher Raja Mekah yang bernama Abu Jahal. Lalu kemudian
Rasulullah mengucapkan pujian Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama ahzaba wahdah. Ini sering diucapkan oleh orang-orang ketika takbiran ya. Ini adalah ucapan Rasulullah SAW ketika beliau memuji Allah ya, berhasil mengalahkan musuh yang paling berat dari keluarga yang beliau sendiri. Abu Jahal itu masih keluarganya, satu suku Quraisy ya, dan paling berat menghadapi Abu Jahal ya. Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahda. Maha besar Allah, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya, menolong hambanya, telah menghancurkan kelompok musyrik tersebut. Lalu Rasulullah bersabda, "Intaliq arini," ya. Rasulullah mengatakan, tolong kesini kalian, perlihatkan mana kepalanya Abu Jahal, saya ingin tahu ya, Rasulullah seperti itu. Kemudian diperlihatkan kepalanya Abu Jahal ya, sambil mengatakan, "Hadza Fir'aunu hadhil ummati," inilah Fir'aun umat ini. Hadza Fir'aunu hadhil ummati, inilah Fir'aunnya umat ini. Jadi siapa saja yang memusuhi Islam ya dikatakan Fir'aunnya umat ini ya. Padahal Abu Jahal itu masih satu keluarga. Kalau dia memusuhi Islam, memusuhi Al-Quran, memusuhi hadis Nabi, maka tidak bermanfaat nasab ya. Tidak bermanfaat nasab. Dan kebiasaan Abu Jahal itu suka mengkeramatkan kuburan siapa? Lata ya. Abu Jahal di minggu yang lalu diceritakan beliau menyebut-nyebut ya, wal Lata wal Uzza wa Manat, demi Lata, Uzza dan Manat. Jadi kebiasaan Abu Jahal yaitu suka mencari kurban dan meminta syafaat kepada orang soleh yang telah mati. Sehingga beliau dipanggil oleh Rasulullah Abu Jahal, selain musyrik, beliau paling keras memusuhi beliau sallallahu alaihi wasallam, padahal masih saudara. Lebih dekat nasabnya dari orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah di zaman sekarang, lebih dekat ya, tidak jauh, darahnya masih kental. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat ya, akhir hidup seseorang itu ditentukan oleh mana yang paling banyak yang menjadi kebiasaan kita ya. Ada di antara orang-orang kafir, tidak semuanya itu berniat memusuhi Rasulullah SAW ya. Ada yang memang dipaksa. Di peperangan yang lalu ada seorang sahabat yang masuk Islam pada saat awal perang Badar, karena kebiasaan orang itu memang bukan memusuhi Allah dan Rasulnya, karena dipaksa saja, maka dia pun diberikan hidayah. Beda dengan Abu Jahal, yang paling banyak yang menjadi kebiasaan Abu Jahal adalah memusuhi Rasulullah SAW, sehingga di akhir hidupnya sampai mengolok-olok walaupun dalam kondisi sakaratul maut ya. Jadi rasa sakit
menahan tebasan pedang tidak bisa menyadarkan seseorang. Ya. Jadi ada kawan saya ketika berapa kali masih masuk ICU gitu ya, kena serangan jantung, itu tidak mudah untuk mengingat kalimat tauhid, tidak mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang ada ingatannya bagaimana keluar dari ICU. 7 kali itu. Saya punya sahabat itu, ternyata nggak mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lupa. Kalau sudah kondisi kritis lupa. Ya. Walaupun dia sudah merasa saya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud juga rajin, ternyata tidak mudah. Ya, tidak mudah untuk mengingat kalimat tahlil. Ya. Berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, min wara'iil imani fi hadhil ma'rikati. Ada kisah-kisah yang potongan-potongan cerita yang sangat menakjubkan di dalam perang Badar ini. Laqad aslafna namuzu zaini ra'i'aini min amiri ibnil hamami wa aufi ibnil harisi ibni afra wa qad tajallat fi hadhil ma'rikati manadiru ra'i'ati tabarraza fiha quwwatul akidati wa sabatul mabda'i fa fi hadhil ma'rikati iltaqa al-aba'u bil abna'i. Beberapa kisah yang menakjubkan di dalam perang Badar ini dan sudah pernah disinggung sebelumnya, yaitu dari Umair bin Al-Hammam dan Auf bin Al-Haris bin Afra. Di dalam perang Badar tersebut begitu kelihatan hal-hal yang menakjubkan karena kuatnya akidah kaum muslimin. Ketika perang Badar, kaum muslimin di antara mereka ada yang sudah berumur ketika menghadapi pasukan musyrikin bertemu dengan anaknya. Bayangkan, pedang menghadapi anak kandung, rasanya gimana itu? Ya, demikian sebaliknya di antara sahabat Nabi yang masih muda, dia berperang dengan pasukan kaum musyrikin, menghadapi abangnya sendiri, menghadapi adiknya sendiri, pamannya sendiri, ayahnya sendiri. Kalau bukan karena kekuatan akidah mungkin tak kuat. Ya. Kita kelahi dengan saudara kita tak kuat. Ya. Kalau bukan karena akidah, pedang dengan pedang, anaknya menebas ayahnya, ayahnya nebas leher anaknya, bayangkan. Ya. Jadi pedang-pedang itulah yang memutuskan siapa yang harus mati di atas Islam dan siapa yang mati di atas kekufuran. Dan masing-masing menuntut satu dengan yang lain. Orang-orang yang mengikuti Rasulullah pindah atau hijrah ke Madinah, mereka telah diambil harta bendanya oleh orang-orang musyrik Mekah. Jadi wajar kalau kaum muslimin menuntut balas. Ya. Boleh kita menuntut balas harta yang sudah diambil oleh orang lain, boleh. Bahkan ini hukumnya wajib, bukan hanya mengambil harta mereka. Mereka menghalang-halangi dari dakwah Islam. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengambil haknya, maka tidak boleh dihalang-halangi. Itu haknya dia. Rasulullah memberikan kebebasan kepada para sahabat yang telah diambil hartanya oleh saudaranya sendiri dari kalangan kaum musyrikin. Ya.
Rawahu Ibnu Ishaq an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi inni qad arabtu anna rijalan min bani Hashim wa ghairihim qad akhraju karhan la hajata lahum bi qitalina. Ibnu Ishaq meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah bersabda di hadapan para sahabatnya, sungguh aku mengetahui ada sebagian laki-laki warga Mekah, satu keluargaku dari Bani Hashim, mereka keluar bersama Abu Jahal karena dipaksa, ya, bukan karena ingin memerangi kita. Rasulullah tentu saja tidaklah mengucapkan sesuatu melainkan berdasarkan wahyu, ya. Faman laqiya ahadan min bani Hashim fala yaqtulhu. Barang siapa yang bertemu dengan salah seorang dari keluargaku Bani Hashim, janganlah dibunuh. Rasulullah berpesan seperti itu. Wa man laqiya Aba al-Bahtari ibni Hashim fala yaqtulhu. Siapa di antara kalian bertemu dengan Abu al-Buhturi, jangan dibunuh. Dia orang kafir yang bukan kafir harbi. Ya, Abu al-Buhturi termasuk kafir zimmi. Dia berangkat perang karena dipaksa oleh Abu Jahal, jangan dibunuh. Dan seterusnya. Rasulullah berpesan kepada pasukan kaum muslimin. Insyaallah taala akan lebih jelas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.